Uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oke guys, jadi hari ini kan merupakan jadwal dari Agus Sedih yang mana didampingi oleh kuasa hukumnya untuk bertemu langsung dengan Menteri Sosial yaitu Gus Ipul. Dan beliau pun sudah menyampaikan pernyataan resmi. Ada satu hal yang menarik di sini yaitu soal sindiran dari Menteri Sosial kepada Agus. Uang donasi harus jelas untuk apa. Uang donasi yang dipergunakan oleh Agus harus diaudit dan harus dilaporkan. Jadi tidak asal menggunakan uang donasi untuk kepentingan pribadi. Dari Pak Menteri sendiri mungkin ada pesan nggak sih mungkin agar hal ini tidak terjadi lagi ke depannya mungkin. Kisah kepanjangan soal donasi mungkin hampir 2 bulan lebih ya. Iya, maka itu ini kita ambil saja. Pertama, bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukan. Yes, betul. Dan itu ada waktunya hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Pengobatan. Ke sana semua. Ya. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Tuh. Gimana? Jelas ya, jelas harus dilaporkan. Gak bisa kalau pihak Agus menggunakan uang donasi itu untuk kebutuhan lain. Menteri Sosial sendiri, Gus Ipul, sudah kasih tahu di hadapan Agus langsung bahwa tidak sembarang uang donasi itu dipergunakan untuk kepentingan lain. Agus, pendengarannya masih waras kan, masih normal kan? Nah, di situ kesalahanmu itu di situ. Dia kan pernah bilang dulu ya, salahku apa ya, salahku apa ya, kok saya dihujat. Nah, di situ Menteri Sosial kembali kasih tahu Agus ya, kasih tahu Agus, kasih paham Agus bahwa uang donasi tidak sembarang dipergunakan untuk kepentingan lain. Nanti uang donasi itu akan diaudit loh, akan diaudit untuk pengobatan apa saja. Semuanya harus dilaporkan ke Kementerian Sosial dan juga pihak yayasan dalam hal ini mewakili pihak donatur. Kita lihat respon dari FA. Marhat, artinya nanti uang apabila sudah Sudah jelas kan? artinya siap enggak, artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Kayak gini, kalian ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri kan udah membeli kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya kan kalau bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga ini kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih kan dia melihat awalnya. Dari awal kan Robi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya kan bisa dipilih lagi. Mungkin bisa disini kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik ya. Atau mungkin dia bahkan mau itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan bisa menarik penghasilan buat dia. Dari awal mau gitu, bukan kita mau menguasai uang itu enggak gitu. Malah Bang Andri pun sanggup untuk membantu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu nanti ada yang panas. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai deh. Karena Pak Menteri ini doanya orang dan nggak pakai kopi ya. Mudah-mudahan saya pakai kopi terus nih. Kalian dengar
pernyataan dari Farhad Abbas senyum-senyum malu ya. Jadi uang donasi kan diaudit untuk kebutuhan apa saja. Jadi pihak-pihak yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari masalah ini gigit jari. Kenapa gigit jari? Karena tidak mendapatkan sepersen uang donasi dari Agus. Entah siapapun dia ya, saya tidak sebut nama siapa yang mengambil keuntungan dari masalah ini. Tapi pada intinya uang donasi itu dikhususkan untuk pengobatan Agus, tidak untuk kepentingan pribadi dari Agus, tidak untuk kepentingan pihak-pihak lain. Jadi ini uang donasi semisalnya dikembalikan kepada Agus murni untuk pengobatan. Tadi kan Farhad Abbas sempat bilang ya memang untuk pengobatan seperti tujuan semula. Pengacaranya aja bilang tujuan semula gitu ya. Ya masa Agusnya nggak tahu gitu ya, atau pura-pura nggak tahu. Kalau nggak tahu kan seharusnya dia bertanya kepada Mbak Novi sebelumnya ya. Dia bertanya, ini uang donasi bisa nggak untuk dipakai buat kebutuhan yang lain. Kalau Mbak Novi mengizinkan ya dipakai, kalau nggak ya nggak boleh. Nah di sini kan Farhad Abbas bilang, nanti kalau ada sisa dipakai untuk beli mobil yang harganya murah gitu ya, untuk mobilitasnya Mas Agus. Nanti kan ada banyak sekali proses yang harus dilakukan untuk mengobati matanya seperti itu. Mungkin terkait pertemuan kisruh donasi tadi kan berarti ada poin-poin yang telah disepakati, mungkin apa saja nanti. Terus yang kedua mungkin ada rekomendasi terkait nanti kedepannya seperti apa? Ya nanti pada saatnya ya. Tapi yang penting hari ini Asbara dan teman-teman ini mau duduk kembali. Itu yang penting. Itu mau duduk kembali, membicarakan poin-poin penting ke depan yang bisa kita jadikan landasan bersama untuk membantu Mas Agus ini. Itu dulu titik. Tapi memberikan solusi terbaiknya apa dari Pak Menteri kepada solusi terbaik dari Ya kalau kita belum pertama tadi ya, pengobatan untuk Mas Agus ini dulu prioritas ini. Beliau harus berhenti dari perdebatan yang tidak produktif, apalagi bertentangan dengan masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu pengobatan Mas Agus. pengobatan dari mana uangnya nanti langsung menggunakan itu atau seperti apa? Ya nanti kita bicarakan lebih jauh. Jadi kita jangan bicara soal itu dulu, tapi soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus. Dari pernyataan Menteri Sosial yaitu Gus Ipul, nah di situ sudah mengindikasikan bahwa uang donasi yang berjumlah 1,3 atau 1,5 ya, itu memang dikhususkan untuk si Agus. Jadi tidak bisa lagi uang donasi itu dikasih kepada orang lain. Untuk yatim piatu, anak-anak terlantar tidak bisa lagi. Kecuali kalau misalnya pihak Cenovi membuka donasi lagi gitu ya, untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Tapi khusus untuk uang yang memang sebelumnya diperuntukkan bagi Agus, nanti pada akhirnya akan diberikan kepada Agus. Tapi Menteri Sosial akan bertemu lagi dengan pihak Cenovi dan juga Densu. Dan saya sih yakin banget ya, mereka itu orang-orang baik. Mereka itu orang-orang baik. Kalau nggak baik, mana mungkin mereka mau ada niat gitu ya untuk mengumpulkan uang donasi. Karena mereka baik, karena mereka hatinya tulus, hanya karena disalahgunakan. Makanya mereka kecewa seperti itu. Harga akan diserahkan pada Agus nanti uang donasi itu atau seperti apa? Tergantung kesepakatan. Nanti tergantung kesepakatan, belum bisa kita sampaikan hari ini. Kita perlu mendengar dari Mas Densu dan Mbak Novi. Tapi aturan sendiri dari Kemensos seperti apa mungkin prosedurnya? Uang itu akan diserahkan kepada siapa nantinya? Artinya kan ini nggak berkepanjangan terus-terus mediasi ketemu lagi. Nah, aturan sekali lagi ketemu, tidak akan berkepanjangan, sekali lagi ketemu. berarti semuanya akan dibarengin, Pak? Iya, harus duduk bareng, sebentar lagi harus duduk bareng, harus Islam. Berarti agenda selanjutnya untuk pertemuan keduanya. Agenda selanjutnya. Difasilitasi oleh Kemensos gitu, Pak? Iya, kita fasilitasi oleh Kemensos. Ya ampun, belum selesai juga ya. Nanti akan ada lagi pertemuan antara pihak Cenovi dan juga pihak Agus Sedih ya. Mereka akan bertemu untuk melakukan mediasi, istilahnya mereka berdamai. Tadi kan katanya mau fokus untuk penyembuhan Agus. Tapi masih ada lagi pertemuan berikutnya. Pertanyaannya, kapan Mas Agus Sedih ini
melakukan pengobatan. Sempat kemarin itu ada pengobatan, tapi itu kan nggak jelas juga pengobatan seperti apa ya. Kapan Pak di Kemensos apa masih di Agus lagi? Nanti kita lihat lah Tapi tempatnya. sekarang masih di Novi ya? Ya belum kan, dengan Pak Novi sama Mas Densu kan kita sudah ketemu. Insya Allah beliau juga sama, niatnya juga sama. Insya Allah lah nanti mau duduk bersama. Kalau kita kembali ke niat awal, insya Allah semua mau duduk bersama. Tapi tadi Pak Menteri setuju nggak mungkin dengan permintaan pihak Agus atau kuasa hukumnya Bang Farhad? Apa mungkin keinginan dari Bang Farhad Abbas sendiri mengenai uang donasi itu? Ya itu nanti, tapi Mas Farhad tidak bicara lagi uang donasi. Bicaranya adalah titiknya bahwa kita prioritas kepada masyarakat saling. Itu prioritasnya itu. Pak Menteri, mungkin dari pihak donatur atau kuasa hukum dan donatur, apakah nantinya akan dilibatkan? Masalahnya kan uang donasi ini diadakan polling ya, bahkan mau dimajukan ke pengadilan juga, itu apakah nantinya seperti apa nanti Pak? Ya nanti kita lihat lebih lanjut ya. Tentu mudah-mudahan ya pertemuan ini nanti menjadi pesan kepada para donatur juga. Mudah-mudahan kembali ke niat semula. Saya yakin para donatur itu juga tulus semua, tulus dan spontan. Ketika Mas Densu atau mendengar pengumuman ada pengumpulan uang untuk penguatan Mas Agus Salim, secara spontan itu mereka membantu untuk keperluan Mas Agus Salim. Jadi harus kembali ke situ. Jadi ini adalah part pertama konferensi pers singkat yang dilakukan oleh Kemensos, yaitu Gus Ipul. Nah, di situ sudah jelas ya, kalau seandainya waktu itu Agus memang menggunakan uang itu untuk pengobatan, pasti tidak akan ada acara-acara seperti ini ya. Tidak akan ada mediasi, kemudian tidak akan ada interview by media seperti itu ya. Hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh Agus dan hatinya itu keras gitu ya. Coba saja dia melembutkan hatinya. Mungkin sekarang setelah ini dia minta maaf ke Novi, nelfon Mbak Novi dan tidak melibatkan pengacara-pengacaranya itu, pasti saya yakin banget ya Novi akan luluh, akan memaafkan Agus. Kemudian bisa saja uang donasinya akan diserahkan kepada Agus, tapi untuk pengobatan. Dan begitu pun dengan Densu. Seperti informasi yang kita dapatkan tadi bahwa ada lagi proses pertemuan mediasi dari pihak Teh Novi dan juga Agus Sedih. Nah, di situ ada mediasi yang akan difasilitasi oleh Menteri Sosial. Semoga setelah ini kasusnya itu bisa selesai dan tidak menjalar kemana-mana. Tidak ada lagi istilahnya si A lapor si B, si B lapor si C, dan seterusnya.